Saya penasaran deh, apa sih ekspektasi kalian soal HP entry level? Kalau ekspektasi kalian entry level itu harus terjangkau, punya layar yang bagus, performa yang oke, baterai yang gede, dan kamera yang bisa diandelin, rasanya HP ini sudah melebihi ekspektasi kalian. Jadi, Xiaomi Indonesia baru aja ngerilis HP entry level baru mereka, yaitu Redmi 15C. HP ini punya dua varian harga yang tentu aja sangat entry level ya. Varian 6128 dijual di harga Rp1.599.000 dan varian 8256GB dijual di harga Rp1.799.000. Kalian bisa beli HP ini mulai tanggal 25 Agustus 2025 di official store-nya Xiaomi ya. Bisa online ataupun offline, atau di e-commerce kesayangan kalian. Oke, saya akan coba bahas secara detail bagaimana sih rasanya pakai HP entry level dari Xiaomi ini. Dan apa yang saya sampaikan di video ini tentunya subjektif, hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Balik soal HP-nya, alasan kenapa HP ini sangat bisa memenuhi ekspektasi kalian adalah banyak hal yang lazimnya ada di HP mid-range tapi bisa kita temukan di sini. Misalnya layarnya. Salah satu hal yang bikin HP ini menarik adalah layarnya. Buat HP 1,5 jutaan, layar di HP ini cukup bagus menurut saya. HP ini punya layar 6,9 inch, sebuah ukuran layar yang besar. Notch depannya juga masih model water drop, terus bezel bagian bawahnya tebal dan nggak simetris menurut saya. Tapi buat harga segini, secara visual, layar di HP ini menurut saya udah cakep. Layarnya beresolusi HD+, yaitu 720x1600-an, dengan density sekitar 254 ppi. Buat daily usage kayak chat, sosmed, scroll TikTok, kritik anggota DPR, sampai nonton YouTube, menurut saya udah cukup nyaman ya. Emang sih, kalau dibandingin sama layar Full HD, detail teks dan icon kecil kelihatan kurang tajam gitu. Tapi justru resolusi segini bikin performa HP ini jadi lebih smooth dan baterainya lebih irit gitu. Ya, ada plus minusnya lah. Oh iya, by the way layarnya juga belum support HDR ya. Layar di HP entry level ini punya refresh rate 120Hz yang jarang banget ada di HP dengan harga segini. Feel waktu scrolling juga kerasa jauh lebih smooth, animasi lancar, pokoknya enak lah. Refresh rate-nya juga adaptif, jadi FPS-nya itu otomatis turun kalau si layar lagi kagak diapa-apain. Xiaomi ngeklaim kalau layarnya bisa tembus sampai 810 nits dalam kondisi peak. Buat harga 1 jutaan, ini udah bagus banget ya. Di dalam ruangan tentu kelihatan jelas, dan di luar ruangan waktu siang hari pun layar masih lumayan kelihatan. Emang sih belum segonjreng AMOLED, tapi jelas lebih dari cukup buat harian menurut saya. Ada juga TUV Rain Lens Certification, biar mata kakak capek waktu lihat layar HP dalam waktu yang lama. Terus juga ada fitur Wet Touch 2.0 yang bikin layar tetap responsif walau jari basah karena habis cebok. Untuk durability, layar di HP ini udah pakai Corning Gorilla Glass 3. Bukan yang terbaru memang, tapi cukup buat daily protection ya, terutama buat yang hobi ngantongin HP sama pasir gitu. Tapi ada baiknya memang pakai tempered glass. Oh iya, saya lupa bahas soal desain ya. HP ini sebenarnya simple, tapi lumayan cakep buat sebuah HP entry level ya. Bodinya tipis dengan ketebalan cuma 7,99 mm, jadi enak digenggam walaupun layarnya gede, yaitu 6,9 inch. Beratnya sekitar 205 gram, jadi agak berasa kalau dipakai lama, tapi masih wajar lah. Pilihan warna juga lumayan fresh, ada midnight black, ada mint green, ada moonlight blue, sampai twilight orange. Nah, kebetulan yang saya pakai ini adalah versi twilight orange ya. Finishing bodinya itu berasa modern gitu, kekinian lah. Dengan tekstur yang nggak gampang ninggalin bekas sidik jari, padahal ini glossy loh. Keren deh. Intinya desainnya cakep banget untuk sebuah HP entry level. Untuk performa, HP ini pakai MediaTek Helio G81 atau 81 Ultra. SoC ini punya 8 core dengan 2 core Cortex A75 di 2 GHz buat handle tugas-tugas yang berat. Terus ada 6 core Cortex A55 buat efisiensi, artinya lebih irit daya gitu. GPU-nya sendiri Mali G52 MP2 anjay. Nggak kenceng-kenceng amat, tapi cukup stabil kalau cuma dipakai harian atau buat main game-game ringan lah. Ada 2 opsi RAM dan storage yang bisa kita pilih, yaitu ada 618 dan 8256 plus fitur RAM expansion yang bisa nambahin RAM virtual sampai 16 GB. Walau begitu, storage yang dipakai masih eMMC 5.1, jadi kecepatan baca tulis itu nggak sekencang IFS gitu loh. Efeknya paling terasa waktu install aplikasi besar atau loading di awal game gitu, agak kerasa lebih lambat gitu. Kalau ngomongin angka benchmark, skor AnTuTu-nya ada 200 ribuan, sementara Geekbench-nya nyentuh sekitar 420 di single core dan 1380-an di multi core. Angka-angka segini sih harusnya cukup oke buat harian ya. Dipakai secara casual sehari-hari, performa HP ini kerasa lumayan lancar ya. HyperOS 2 berbasis Android 15 di resolusi HD+ bikin UI-nya itu kerasa enteng, ditambah layarnya 120Hz yang bikin scrolling dan transisi itu kelihatan mulus dan smooth gitu. Aplikasi standar kayak WhatsApp, Instagram, TikTok, Maps, semua aman sih. Kadang ada sedikit delay kalau buka aplikasi secara berturut-turut atau pindah cepat antar aplikasi, tapi masih dalam batas wajar lah. Bloatware sama iklan juga jujur li kadang cukup ngeganggu ya, jadi lebih baik uninstall atau disable aja, biar RAM dan resource-nya nggak kebuang gitu.
Buat main game, performanya untuk kategori entry level ya menurut saya cukup oke. Mobile Legends atau Smash Legends bisa jalan dengan cukup lancar di settingan medium to high dengan frame rate sekitar 60 fps yang ya relatif stabil ya. Delta Force juga nyaman di settingan low medium dengan frame rate high ya. Walau di map rame lumayan berasa agak stuttering kadang-kadang gitu. Game berat kayak Genshin Impact jelas kudu diturunin ke low setting grafisnya. Kalau dipaksa lebih tinggi, frame dropnya bakal lebih sering terasa. Soal suhu, daily usage-nya lumayan aman ya, relatif adem gitu. Buat gaming dipakai sekitar 20-30 menit masih lumayan stabil. Tapi kalau dipakai lebih lama, gejala throttling bisa nongol dan FPS jadi agak turun gitu. Soal throttling, waktu saya tes pakai aplikasi 3D Mark, gejala ini jelas terlihat ya, dengan terjadinya penurunan performa seiring dengan naiknya suhu. Untungnya, casing tipisnya nggak bikin panas berlebihan, apalagi kalau main di ruangan yang ber-AC. HP ini juga masih punya port audio 3,5 mm dan micro SD slot kalau misal kalian ngerasa storage bawaannya masih kerasa kurang besar. Untuk fingerprintnya nyatu dengan tombol power dengan performa yang lumayan responsif, dan untuk durability HP ini punya sertifikasi IP64 yang artinya sudah tahan terhadap cipratan air dan debu. Sedangkan untuk software seperti yang sudah saya mention tadi, dia pakai HyperOS 2 berbasis Android 15. Secara experience nggak ada keluhan yang berarti dari UI racikan mereka ini. Di HyperOS 2 ini tentu kita akan menemukan berbagai macam fitur yang meliputi AI seperti Circle to Search, Google Gemini, dan lain-lain. Xiaomi Interconnectivity juga nggak luput dihadirkan di HP entry level ini. Fitur yang memungkinkan HP ini bekerja sama dengan device Xiaomi lain dalam ekosistem yang sama. Misalnya call sync yang memungkinkan kita menerima telepon dari perangkat lain, dan copy to clipboard yang mana kita bisa copy dari device satu dan paste ke device yang lainnya. Salah satu bagian yang menurut saya paling killer ada di sektor baterainya. Xiaomi ngasih baterai 6000 mAh yang jelas di atas rata-rata untuk HP kelas entry level. Buat pemakaian harian, gampang banget tembus 1,5 sampai 2 hari tanpa harus nyolok charger. Bahkan kalau dipakai intens sekalipun, tetap aman sampai malam. Xiaomi sendiri ngeklaim baterai ini bisa bertahan 22 jam nonton video dan 82 jam dengerin musik. Saya sih nggak pernah ya dengerin musik sampai 82 jam. Takut disuruh bayar royalti ntar. HP ini juga udah support 33 watt turbo charging, dan waktu yang dibutuhkan buat ngisi baterai dari kosong sampai penuh itu cukup ngebut menurut saya. Dari kosong sampai full terisi dalam waktu sekitar sejam lebih gitu. Oh iya, ada juga fitur reverse charging 10 watt. Jadi HP ini bisa dipakai buat ngecas gadget lain kayak TWS atau HP lain gitu. Lanjut ngomongin soal kamera, HP ini ternyata lumayan oke untuk sebuah HP entry level. Xiaomi ngasih setup kamera yang cukup simpel menurut saya. Di bagian belakang ada kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan f1.8 dengan dukungan PDAF atau Face Detection Autofocus dan sebuah sensor depth yang dipakai khusus buat efek portrait. Sementara di kamera depannya ada kamera beresolusi 13 megapiksel dengan bukaan f2.0. Dalam kondisi terang, kamera utama HP ini bisa nangkap foto yang cukup bagus menurut saya. Detailnya tajam, warnanya cukup natural, lumayan enak lihat lah. Dan dynamic range-nya lumayan aman buat foto-foto outdoor di siang bolong. Mode auto biasanya memanfaatkan pixel binding. Jadi hasil foto default yang beresolusi 12 megapiksel itu bisa nangkap foto yang lebih tajam plus minim noise. Kalau masih kerasa kurang dan butuh detail yang lebih, kalian bisa aktifin mode 50 megapiksel, walau filenya jadi lebih gede dan akan sedikit boros storage ya. Fokusnya juga menurut saya cepet ya, jadi gampang buat dipakai foto-foto objek bergerak gitu. Tapi lain cerita kalau kita pakai kamera di HP ini dalam kondisi low light. Performa kameranya mulai kerasa limitasinya. Tanpa OIS, hasil jepretan di malam hari itu gampang banget ngeblur kalau tangan kita agak goyang dikit gitu. Noise-nya juga lebih kelihatan, apalagi di area gelap. Untungnya ada night mode yang ngebantu sedikit buat naikin detail. Walaupun hasilnya tetap nggak bisa dibandingin sama seri mid-range atau flagship ya. Jadi kalau mau moto di malam hari, pastiin cari cahaya tambahan biar hasilnya lebih oke. Untuk urusan portrait, sensor depth yang ada ini ternyata cukup membantu ya. Efek bokeh atau blur di background kelihatan cukup natural, nggak terlalu kasar, dan edge detection-nya lumayan rapih walaupun kadang-kadang masih ada bagian rambut atau objek kecil yang ikut ngeblur gitu. Lanjut ke kamera depan, buat selfie di siang hari hasilnya oke menurut saya untuk sebuah HP entry level. Skin tone-nya kelihatan natural, detail wajah juga cukup jelas dan nggak terlalu banyak efek beauty yang berlebihan gitu loh. Walaupun kita bisa ngatur si level beautification-nya gitu. Di kondisi low light, hasil selfie mulai kelihatan noisy, tapi Xiaomi kasih opsi screen flash yang cukup ngebantu buat muka biar tetap kelihatan kinclong. Kesimpulannya, menurut saya, HP ini bisa jadi opsi entry level yang lumayan solid di harga 1 jutaan. Layar 6,9 inch dengan refresh rate 120Hz asik banget buat dipakai nonton YouTube walaupun resolusinya masih HD+. Ditambah fitur iCare dan Wet Touch 2.0. Layar ini kerasa lebih nyaman dipakai harian. Baterai juga jadi nilai jual utama dengan kapasitas 6000 mAh yang bisa hidup sampai 1,5 sampai 2 hari gitu.
plus turbo charging 33 watt yang surprisingly cukup cepat menurut saya. Performa dari Helio G81 Ultra juga menurut saya lumayan buat daily activity dan gaming-gaming tipis lah. Walau belum ideal buat game berat ya. Terus storage-nya yang masih eMMC 5.1-nya juga agak lambat ya dibandingkan jenis UFS. Kamera 50 megapikselnya juga lumayan oke di kondisi terang dan foto portretnya juga lumayan rapi. Tapi saat low light kualitasnya turun, detailnya berkurang dan noise-nya lebih kelihatan gitu. Kamera depan 13 megapikselnya juga masih cukup oke buat selfie dan video call. Nilai tambah lainnya juga oke seperti NFC, jack audio, sertifikasi IP64 dan dukungan update software yang lumayan panjang. Kekurangannya ada di layar yang masih HD+. Chargingnya juga kalah cepat dari kompetitor gitu karena di range harga yang sama kompetitor kayak berani ngasih kecepatan yang lebih cepat gitu. Terus kamera dalam kondisi low light juga kerasa biasa aja. Jadi kalau kalian punya duit 1 jutaan dan lagi nyari HP yang paling bagus di range harga segitu, saya nggak akan ragu untuk merekomendasikan HP ini untuk dibeli. Yang penting cakep sih. 1 jutaan itu jarang banget nemu HP secakep ini. Jadi sebisa mungkin kalau punya HP ini jangan kasih softcase yang gelap ya. Pastiin softcase yang cerah. Lebih baik nggak usah softcase sih. Lebih baik nggak usah di-casingin. Karena enak dipegang. Kerasa kayak HP 2 juta nih. Serius.